Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu mengenai topik yang sudah dibahas kemarin 2 hari lalu? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan aja ya. Wait, sebentar, sebentar. Oh, oke, baik. Mari kita lanjutkan. Jadi kemarin kan kita sudah membahas representasi data ya pada saat penggunaan pada saat kita ingin menggunakan data untuk dimension learning. Jadi kita sudah melihat bagaimana representasi data itu kadang-kadang tidak obvious ya, tidak mudah. Jadi kalau misalkan di image kita bisa berpendapat bahwa setiap pixel itu adalah satu fitur, tapi pada saat yang sama belum tentu juga. Nah, kalau misalkan kita berpendapat bahwa satu pixel itu bisa kita gunakan sebagai satu fitur, ya gampang. Contohnya di sini misalkan kita ingin menggunakan atau melakukan klasifikasi ya, image classification terhadap gambar digit atau angka. Maka ya kalau misalkan image-nya kecil, terutama kalau misalkan image untuk setiap angka ini kecil, biasanya tidak terlalu masalah ya. Karena kalau misalkan ada image digitnya itu 20 kali 20 pixel, maka akan ada 400 atribut yang sebenarnya cukup banyak tapi tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita kan tinggal flat aja. Tadinya 2 dimensi, tadinya 20 kali 20, kita flattening, tinggal jadi vektor 1 dimensi, kemudian kita mempunyai 400 buah atribut. Ya, kalau misalkan dari segi computer vision-nya sendiri, nanti akan ada pasti akan ada preprocessing. Maksudnya kan tulisan orang itu berbeda-beda ya. Berarti nanti ada angka yang misalkan angka 4 kayak gini, cuma bisa kita lihat penulisannya itu berbeda. Bisa kita lihat di sini pixelnya itu lebih lebih rendah ya, berbeda dengan ini. Dan juga lokasinya berubah. Tapi kalau misalkan kita memberikan data yang cukup banyak dan lalu kita juga melakukan data augmentation, ya nanti kita akan berbicara mengenai data augmentation seperti apa. Terutama kalau misalnya di image computation itu bisa kita rotasi, kita rotate, kita kita uh, translasi, bisa kita ubah letaknya ataupun bisa kita flip atau misalkan bisa juga kita uh, ada transformasi lainnya, maka seharusnya model kita akan belajar berbagai macam variasi bentuk dari tulisan tangan untuk gambar digit. Nah, cuma kalau misalkan objek yang kita ingin deteksi atau klasifikasikan itu berbentuk lebih abstrak, misalkan kalau misalkan dalam hal ini ya, bisa kita lihat di sini variasi angka untuk setiap angka itu kan sebenarnya walaupun berbeda tapi masih tetap bisa kita bentuk menggunakan data augmentation, belum tentu untuk objek lainnya. Seperti ini zebra gitu ya. Zebra bisa kita lihat cuma 4 aja bisa kita lihat, ya nggak mungkin bisa kita data augmentation untuk merepresentasikan seluruh variasi dari bentuk zebra yang ada gitu ya. Sebenarnya bisa aja, terutama kalau misalkan kita flipping, kita rotation itu tetap bisa. Cuma kalau misalkan fitur yang kita gunakan itu yang tadi ya satu pixel adalah satu atribut, maka akan lebih sulit dilakukan. Kira-kira seperti itu. Makanya di computer vision terutama sebelum deep learning ya, sebelum deep learning kan kita harus menentukan atributnya dulu apa nih untuk mendeskripsikan sebuah data. Maka akan sangat penting gitu. Kita bisa saja sepertinya contoh di sini berpendapat ya jangan atributnya jangan setiap pixel satu atribut, tapi bisa aja bentuk objek. Jadi objeknya itu kita pisahkan antar objek dengan background-nya. Lalu kita berikan misalkan di sini adalah position XY, relative area, circumference, dan juga misal convexity, orientation, color frequency, texture filters. Jadi
atribut-atribut seperti ini kita bisa berasumsi bahwa akan bekerja lebih baik apabila kita ingin mendeteksi objek yang abstrak, dalam hal ini adalah zebra gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berpindah lagi, misalkan bukan computer vision, misalkan NLP, maka atributnya akan berbeda lagi. Jadi kalau misalkan di sini kita akan juga berpikir ya, saya bukan ahli NLP, tapi kalau misalkan di sini contohnya kita mau punya sebuah email, atributnya apa ya untuk mendeskripsikan sebuah data email ini. Nah, di sini contohnya adalah naifnya ya, secara naif kita bisa membuat adalah words as value. Jadi misalkan kita ada variabel x1 sampai xn ya, sampai terakhir x1-nya itu maka adalah satu kata ya, one word for one variable. Cuma permasalahannya kalau misalkan pasti kan setiap email berbeda gitu ya, nggak mungkin sama. Kalau misalkan sebuah kata itu tiba-tiba hilang, bahkan di sini contohnya cuma investment ini berhilang, ya maka urutannya akan berbeda gitu ya. Di sini X2-nya proposition, di sini X2-nya adalah investment. Jadi kalau di sini memperlihatkan bahwa kalau misalkan representasi datanya berubah, maka akan lebih sulit bagi komputer untuk melihat apakah dua email ini sebenarnya sama atau tidak gitu ya. Nah, makanya di sini ada contohnya, bisa kita gunakan namanya bag of words ya. Kalau di sini adalah kita kumpulkan every possible words gitu ya. Misalkan kita ambil beberapa possible atau misalkan seluruh words deh yang ada di English words gitu ya. Misalkan dari kamus kita ambil seluruh possible words English words yang ada, terus ya dari email ini kita masukkan, kita counting di sini ya. Kata-kata mana aja nih yang muncul. Jadi misalkan di sini ada muncul Afrika, muncul satu, kalau bank muncul satu gitu ya. Terus kayak gitu. Nah, maka jumlah variabelnya akan sama ya nggak? Karena jumlah variabel adalah seluruh possible English words yang ada. Tapi pada saat yang sama, ya berarti variabel sangat besar gitu kan ya. Ada berapa puluh ribu atau ratus ribu English words yang ada. Berarti kan kita harus rekam semua. Maka akan sangat ya tantangannya berbeda lah istilahnya ya. Kira-kira seperti itu. Bagi komputer ini akan lebih mudah gitu ya untuk membandingkan apakah dua email ini sama atau tidak. Cuma bagi memori, di memorinya pasti akan lebih banyak karena kita harus menyimpan puluhan ribu kata. Ya, di situ ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana cara mendeskripsikan sebuah data itu bisa berbeda dan juga akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas model dari machine learning yang ada. Nah, lalu di sini kita akan membahas isu-isu atau permasalahan yang sering muncul di machine learning ya. Biasanya yang paling umum adalah supervised atau unsupervised. Biasanya muncul karena banyak sekali case data yang dilabeli atau yang ada labelnya itu sangat sedikit jumlahnya ya dibandingkan dengan data yang tidak ada labelnya. Lalu ada juga permasalahan sebenarnya apa sih yang ingin kita prediksi gitu. Karena kadang-kadang kita salah berasumsi, ternyata prediksinya itu yang lebih penting. Kita pertama berpikir bahwa prediksi A itu lebih penting, ternyata B akan menghasilkan prediksi yang lebih bagus gitu ya. Lalu juga outliers in data gitu, ini juga permasalahan umum gitu ya. Misalkan data kita ambil data dari sensor, ternyata sensornya itu ada apa ya? Ada errornya dikit lah. Jadi dia memberikan output yang berbeda setiap pembacaan ya. Lalu juga missing data juga bisa ada gitu ya. Lalu juga ada generative versus discriminative, lalu juga ada dimensionality. Di sini sebenarnya cukup jelas lah ya perbedaan antara supervised dan unsupervised. Kalau di supervised itu kita lebih mencoba untuk memprediksi spesifik nilainya spesifik itu, entah itu kelas, entah itu nilai gitu ya. Lalu juga mempunyai label, lalu juga kita bisa mengukur secara langsung akurasinya. Ya, kalau misalnya kita sudah training model, maka kita bisa ukur akurasinya. Tapi kalau misalkan di unsupervised, itu lebih ke arah kita ingin mengerti data itu seperti apa. Jadi lebih ke arah cluster, jadi pengelompokan ya, grouping, lalu finding distribution, di sini lebih ke arah seperti itu untuk unsupervised. Lalu juga mencari struktur atau patterns yang tidak umum, jadi unusual patterns di sini. Lalu
kita juga biasanya looking for something, not looking for something specific. Jadi kalau misalnya di supervise kita kan spesifik, misalkan kita men-training model kita untuk mendeteksi kelas. Kalau misalnya ini biasanya kita lebih ke arah melihat secara general data yang kita miliki itu seperti apa. Lalu juga tidak membutuhkan data, lalu juga evaluasinya itu lebih sulit. Ya, jadi nanti kita akan melihat contohnya misalkan model GAN ya, Generative Adversarial Networks, itu kan model yang bisa digunakan untuk mengenerate image gitu ya. Itu akan lebih sulit di apa ya? Dievaluasi terutama secara kuantitatif. Ya, jadi biasanya model-model seperti ini lebih mudah di evaluasi kualitatif. Jadi dilihat datanya seperti apa, bentukannya seperti apa. Lalu makanya ada gabungan antara supervised sama unsupervised, di mana namanya semi-unsupervised, di mana kita menggabungkan data-data yang ada labelnya dan juga data-data yang tidak ada labelnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang di kelas ini kita akan lebih fokus ke supervised. Nanti kita akan bahas sedikit tentang unsupervised learning, terutama di autoencoder dan juga generative adversarial networks. Lalu juga permasalahan selanjutnya, ini permasalahan untuk klasifikasi ya. Kita klasifikasi sebenarnya multi-class atau binary classification. Jadi kalau misalkan di multi-class itu biasanya kan kita menggunakan softmax function untuk menghitung probabilitas. Misalkan kita punya kelas yang ingin diprediksi itu lebih daripada 2, itu biasanya nonlinear function yang digunakan untuk menghasilkan probabilitas I-nya itu adalah menggunakan softmax function. Jadi kelasnya itu masing-masing nanti hasilnya adalah probabilitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, kalau misalkan di classification itu, maka yang bisa kita gambarkan adalah decision boundary-nya. Bisa kita lihat seperti ini. Kalau misalkan ada kelas A, B, C, kalau misalkan kita langsung menggunakan softmax function, maka batasannya itu adalah antar masing-masing kelas. Cuma bukan berarti softmax itu sigmoid function. Kalau sigmoid function kan hanya untuk 2 kelas, itu tidak bisa dipakai di multi kelas gitu. Karena bisa aja. Tapi nanti perbedaannya adalah case-nya. Kalau misalkan kita gunakan binary, kalau misalkan kita menggunakan softmax function untuk binary classification, biasanya adalah kelas A versus not A ya, not kelas A, dan juga misalkan kelas B versus kelas not B ya, and then etc gitu ya. Nah, maka nanti decision boundary yang dibentuk akan berbeda bentuknya. Jadi bisa kita lihat bentuknya ada seperti ini. Kelas C dan kelas yang bukan kelas C ya, bisa kita lihat kelas A dan B. Lalu nih yang garis merah ini membentuk kelas A dan kelas bukan A. Dan ini juga yang garis biru ini akan membelah kelas B dan kelas bukan B gitu ya. Nah, bedanya nanti kita bisa lihat, bisa aja case-nya ada kelas yang tidak termasuk ABC. Bisa dilihat di sini kalau misalkan ada data terletak di sini atau di sini, maka kan bukan termasuk di sini ya terutama. Kalau di sini kan masuknya kelas C karena boundary-nya di sini ya. Cuma kalau di sini bisa dilihat dia bukan masuk kelas C, bukan masuk kelas B, bukan masuk kelas A. Jadi bisa saja ada kelas yang unidentified, kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga di sini apa yang kita prediksi ini lebih ke arah kita harus lebih mengerti sebenarnya permasalahan yang ingin kita selesaikan itu apa. Karena kalau misalkan permasalahannya itu menyangkut sesuatu hal yang misalkan unbalanced class namanya ya, kelas-kelas yang tidak balance, itu maka akan sangat sulit atau hasil dari model yang kita miliki itu kemudian akan misleading. Contoh ya, misalkan kita ingin membuat sebuah model klasifikasi di mana kita bisa memprediksi apakah sebuah paper itu akan menang Nobel Prize atau enggak. Nah, permasalahannya apa? Dari sekian banyak juta paper yang ada di dunia, yang menang Nobel Prize itu kan sangat sedikit, iya enggak? Makanya akan jadi unbalanced datanya, ya kan? Nah, kalau misalkan kita menggunakan akurasi, itu akan sangat misleading. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kalau misalkan di sini kita menggunakan di sini contohnya ya, data yang lingkaran ini adalah paper-paper di mana paper ini tidak menang Nobel dan post-nya itu adalah paper yang menang Nobel Prize ya.
Nah, kalau misalkan di sini gitu ya, nanti bisa kita lihat akan banyak sekali false positifnya. Ya. Sedangkan kalau misalkan B akan tidak ada yang terdeteksi gitu ya. Nah, jadi sangat penting bagi kita pertama untuk mengetahui permasalahan yang kita hadapi itu apa, lalu apakah adanya unbalanced class atau tidak, lalu juga ya datanya itu seperti apa. Kalau misalkan kita tidak tahu ya nanti jadi misleading istilahnya gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini adalah lebih ke arah generative and discriminative. Kalau misalkan generatif itu lebih ke arah kita menghasilkan distribusi dari setiap kelas. Jadi lebih ke arah clustering ataupun autoencoder ya. Kan sudah pernah kita bahas kemarin. Nah, jadi di sini decision boundary-nya adalah lebih ke arah seperti apa namanya? Bukan garis ya, tapi lebih ke arah lingkaran. Jadi kalau misalkan lingkaran itu di statistik itu lebih ke arah bentuknya untuk Gaussian distribution. Jadi kalau misalkan di sini generatif bisa dilihat kalau misalkan datanya itu masuk atau mendekati lingkaran ini merah yang adalah membentuk distribusi dari kelas hitam, ya maka data itu akan masuk ke kelas hitam. Kalau misalkan di diskriminatif, biasanya decision boundary-nya itu lurus. Maksudnya harus lurus di hyperplane sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan di diskriminatif itu bentuknya ada hyperplane. Ya, hyperplane itu adalah garis yang bentuknya di dimensi lebih tinggi gitu ya. In very high dimension. Kalau misalkan ini distribusi, ya distribusi juga bisa di dimensi yang tinggi. Cuma kalau di sini lebih ke arah pengelompokan. Nanti juga berarti kalau misalkan diskriminatif sama generatif, nanti juga akan ada perbedaan-perbedaan yang harus dilakukan. Jadi tergantung sebenarnya pilihannya kita pengen apa, ingin generatif atau diskriminatif. Ya kalau misalkan di sini dikatakan bahwa untuk generatif ini adalah natural use of unlabeled data. Makanya ini lebih sering digunakan untuk unsupervised. Kalau untuk diskriminatif biasanya lebih khusus digunakan untuk supervised. Lalu juga di sini ada outliers ya. Kalau misalkan bisa kita lihat data-data pengelompokannya lebih banyak di sini, tapi tiba-tiba ada data muncul di sini, nah lalu ya akan sangat merubah hasil, terutama untuk beberapa model ya. Jadi nanti ada beberapa model machine learning yang sangat sensitif terhadap outliers. Ada juga yang tidak terlalu sensitif. Nah, makanya biasanya kita tergantung. Semester lalu ada pertanyaan, jadi gimana Pak kalau data outliers? Ya tergantung. Paling gampang sih kita cari machine learning model yang tidak terlalu sensitif terhadap outliers, tapi masih bagus juga untuk menghasilkan akurasi yang bagus gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang walaupun kelihatan outliers juga, ini kadang-kadang mungkin data yang kita lihat pernahnya ada di sini, bisa aja kan sebenarnya di sini ada data-data lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dibuang juga, yakin nggak kalau ini dibuang benar-benar datanya salah gitu kan, kita juga nggak tahu kan. Jadi ada pro and kontranya lah ya kalau misalkan handling outliers itu memang ada pro kontranya. Kira-kira seperti itu. Namun pada saat yang sama kalau di sini ya yang catatan yang penting adalah we always have to try to visualize the data. Jadi biasanya pada saat kita memiliki data yang lalu kita ingin latih menggunakan machine learning model, saran saya adalah selalu coba visualisasikan datanya dulu seperti apa. Gitu. Kalau misalkan kita sudah visualisasikan, maka biasanya akan ya kayaknya nggak bakal bisa nih model A, model B gitu ya. Ya, terutama ini akan cukup efektif untuk mendeteksi data-data yang irregular. Coba belum tentu juga. Ini cuma salah satu cara aja gitu. Kalau deep learning sih biasanya cukup lihai lah ya, cukup lihai untuk mengantisipasi outlier seperti ini. Oke, itu untuk topik thinking about data. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum dilanjutkan ke topik selanjutnya. Izin bertanya. Ya, satu-satu dulu ya, Bu. Ya, Pak. Oke, ya silakan. Mas siapa? Mas Nurholis. Ya, Olisa. Oke, Nurholis. Ya, karena barusan dibahas terkait outlier gitu. Ada perbedaan nggak dia dengan anomali gitu dia, Pak?
ya. Atau mungkin sama gitu ya, Pak. Mungkin itu aja. Ya, sebenarnya sama ya, karena outliers itu kan kita juga kadang-kadang nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Tiba-tiba muncul di training data. Bisa aja memang apa namanya error karena alat dari apa? Misalkan sensornya salah atau misalkan error gitu. Itu kan bisa aja. Tapi makanya nggak ada cara yang pasti sebenarnya bagaimana untuk menghandle. Kalau misalkan sekarang sih deep learning mayoritas udah cukup bagus menghandle outliers gitu. Itu sih sebenarnya. Bu Yova, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya tadi tertarik yang terkait semi supervise itu Pak Febrian. Jadi seperti apa ya ininya? Ini semi supervised banyak cara ya sebenarnya, Bu. Kalau misalkan cara yang paling banyak sekarang dilakukan, terutama untuk deep learning sih biasanya kita ya pre-train dulu sebenarnya datanya, menggunakan data-data yang unlabeled. Jadi biasanya misalkan dari 1000 data yang kita miliki, kadang-kadang yang kita miliki data yang di-label itu misalkan 100 gitu ya. Nah, itu biasanya kita latih dulu modelnya menggunakan autoencoder terhadap 900 data yang unlabeled gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi biasanya kalau seperti itu, maka autoencoder ini akan mencoba, kan autoencoder itu kan mencoba untuk melakukan rekonstruksi data dari input ya kan. Jadi modelnya itu harus bisa melakukan rekonstruksi input data. Nah, karena di autoencoder itu tipenya biasanya adalah uncomplete autoencoder, jadi dia harus mengekstrak fitur. Ya, jadi fitur-fitur pentingnya aja Bu yang nanti akan terekstrak oleh autoencoder ini. Nah, nanti dari encoder-nya ini bisa kita kemudian gunakan untuk fine tuning namanya, menggunakan data yang label. Jadi salah satu contoh paling gampang dari semi supervised itu seperti itu untuk saat ini. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjutkan saja kalau gitu ya. Patrick, do you have ada pertanyaan? Iya Pak, ada sedikit pertanyaan. Oke. Halo, bisa? Ya, silakan. Tadi saya lihat ada soal outlier. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita klasifikasikan threshold-nya sampai outlier itu outlier atau jangan-jangan memang kita ada emang jangan-jangan malah modelnya sebenarnya cenderung ke arah outlier itu sebenarnya Pak. Gimana cara kita nge-set threshold-nya itu? Nah, ini juga makanya tergantung dari model yang kita gunakan gitu ya. Jadi memang ada model yang sangat sensitif. Jadi di sini sensitif itu maksudnya gini, satu outlier itu bisa mengubah langsung decision boundary-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ada juga yang model yang kalau misalnya outlier-nya cuma 1 atau 2 itu biasanya nggak terlalu berubah. Cuma nanti kalau misalkan makin sering datanya muncul di daerah situ, baru nanti dia berubah. Kira-kira sih seperti itu. Jadi makanya memang ya ini sih, apa namanya, memang harus cari model yang bagus secara general. Ini masuknya nanti ke generalization lagi. Ya, jadi entah itu mau outlier kayak mau itu data biasa, itu biasanya nanti tetap cukup bagus lah. Maksudnya outlier itu masih tetap nanti akan apa ya, noisy ya istilahnya, jadi noise kan mereka. Nah, cuma ada beberapa model yang memang tidak terlalu terpengaruh dengan outliers. Kira-kira sih seperti itu. Jadi sih makanya sekarang kalau di deep learning ya mau itu data seperti apapun tetap dimasukin. Karena biasanya deep learning itu kan tidak terlalu sensitif sebenarnya untuk apa? Untuk outlier sendiri, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Cuma bukan berarti kalau ada outliers terus tidak boleh dibuang ya. Jadi ada beberapa bisa aja. Jadi nanti kalau misalkan menurut kalian kelihatan datanya memang misalkan datanya benar-benar datanya nggak bagus gitu ya. Misalkan contoh ada misalkan mau melakukan apa ya skeleton extraction dari sebuah video gitu ya.
Itu kan nanti kan bisa kita lihat hasil dari extraction dari apa namanya, dari skeletonnya gitu ya. Kalau misalkan hasilnya memang benar-benar nggak bagus, ya udah dibuang aja juga nggak masalah sih. Maksudnya kan itu juga nggak berguna, maksudnya itu juga bisa nggak masalah. Cuma maksudnya jadi benar-benar tergantung sih, tergantung dari approach-nya seperti apa. Kalau misalkan menurut kita memang benar-benar nggak berguna, ya juga buat apa dimasukkan, kira-kira seperti itu. Yang penting sih justifikasinya aja nanti. Kira-kira kalau misalkan memang datanya itu benar-benar nggak bagus, dibuang ya nggak masalah juga. Cuma permasalahan nanti biasanya dijelaskan kenapa datanya dibuang, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pembahasan topik inductive learning and inductive bias ya. Oke. Oke. Topik ini sebenarnya topik yang cukup tua ya. Ini saya dapatkan dari buku tahun 1997, jadi cukup jadul topiknya. Cuma menurut saya topiknya terutama untuk bab 2 ini ya. Bab 2 ini, chapter 2 ini sangat penting untuk mengerti konsep dari machine learning itu seperti apa. Jadi nanti di sini kita akan belajar mengenai inductive learning, terutama learning from examples, lalu yang kedua adalah the need for inductive bias. Ya, jadi sebenarnya machine learning itu tipenya adalah inductive learning. Jadi inductive learning itu artinya adalah di mana the learner discover a general rule by observing examples. Jadi maksudnya learner itu di sini machine learning model ya, itu mencari rule atau misalkan pattern itu dengan cara observe the examples. Jadi machine learning masuknya ke situ. Ya, di sini contohnya kalau misalkan ini adalah concept learning, ini topik jadul juga. Ini sih lebih ke arah kita mencari Boolean value ya, true or false terhadap training example. Ya, jadi ada inductive learning di sini. Contoh. Jadi biasanya sekarang hampir seluruh machine learning model itu memang adalah inductive learning. Ya, jadi di sini contoh dari konsep learning yang akan kita bahas, kita jadikan contoh di inductive learning ini adalah misalkan kita ingin menebak apakah hari ini atau misalkan hari-hari berikutnya itu apa ya, teman kita namanya Aldo misalkan ya itu akan melakukan water sport ya. Jadi kan kadang-kadang water sport itu karena mainnya di air gitu ya, maka ada apa namanya, ada hari-hari di mana si Aldo ini senang melakukan water sports gitu ya. Ya, jadi di sini ada atribut kelas namanya enjoy sport, indicates whether or not Aldo enjoys his favorite water sport on this day. Ya, jadi di sini bisa kita lihat yes and no, itu bentuknya adalah boolean ya. Lalu tugas kita ini sebenarnya memprediksi nilai dari enjoy sport ini untuk arbitrary data. Jadi maksudnya unseen data, unseen day. Ya, kalau di ini kan seen day, contoh ya, examples-nya. Jadi nanti di sini nanti pertanyaan dari konsep learning ini adalah hypothesis representation apa. Nah, ini representation lagi ya. Jadi hypothesis representation apa yang paling bagus kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, lalu bisa kita lihat di sini ada atribut sama value-nya. Di sini ada atributnya sky, air temperatures, jadi temperatur udara, humidity, wind, water, forecast, lalu juga ada nilainya gitu ya. Nah, lalu bisa aja nih secara umum ya, di sini kita akan membahas representing hypothesis. Di sini adalah banyak sekali kemungkinan bagaimana kita bisa merepresentasikan sebuah permasalahan ini gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah conjunction of constraints on the instance attribute ya. Jadi bisa kita lihat kita akan melakukan konjungsi atau apa ya? Konjungsi itu kan kalau di matematika diskretnya N ya. Jadi lebih ke arah kombinasi dari atribut ini harus saling berkaitan gitu. Sky and air temperature and humid and wind and water and forecast, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi lalu ini hanya hal yang tadi sudah saya jelaskan ya.
setiap atribut itu punya specific value, lalu juga kadang-kadang bisa juga don't care, jadi bisa aja sebenarnya atribut ini tidak perlu digunakan pada saat ingin menyelesaikan permasalahan yang kita miliki, atau juga no value allowed. Jadi si data ini apa ya, harus ada gitu ya, kira-kira seperti itu. Maksudnya nggak bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira seperti itu. Nah, lalu maka di sini akan membahas ya prototypical concept learning-nya. Jadi maksudnya setiap instance dari data itu maka adalah yaitu bentuknya atribut dari sky, air temperature, humidity, wind, water, forecast ya. Lalu ditambahkan juga dengan kelasnya, kelas 1 untuk positive example sama kelas 0 untuk negative example ya. Lalu juga hipotesisnya yang tadi sudah kita bilang itu conjunction of constraints on the attributes ya. Jadi constraint-nya adalah ini apa namanya conjunction dari atribut ini. Ya, jadi yang kita target function-nya dari ini adalah mapping dari X ini instance itu ya ke kelasnya 0 atau 1. Lalu train example-nya ya berarti tinggal tabel 5 yang tadi kita lihat tabelnya di sini. Ini training data kita. Ya. Nah, jadi di sini adalah kita harus mendeterminasi atau mencari sebuah hipotesis ya di H yang besar itu tadi kan sudah kita bahas sedikit ya. Itu ke hipotesis space kita. Ada nggak? Oh ya di sini ya, hipotesis space ini ya. Di mana fungsi dari H ini akan sama dengan C, apa fungsi C. Fungsi C ini maksudnya fungsi yang betul target function kita. Jadi target function kita yang benar-benar bisa mapping ya dari atribut day itu ke enjoy sport ini. Kira-kira seperti itu. Nah, terus di sini sih lebih ke arah apa ya tentang hypothesis space-nya. Jadi di sini kita ingin mengaproksimasikan ya target konsep C ini menggunakan hipotesis C, dan hipotesis C dan H ini terletak di hipotesis space H ya. Lalu maka all possible hypothesis itu ada di H ya. Jadi kalau misalkan ini masalah di konsep learning ya, itu ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan ya pasti ada apa si function C dan H-nya itu terletak di hipotesis H-nya ini. Nah, kalau misalkan lalu di sini juga ada ya the most general hypothesis adalah every day is a positive example. Ya, jadi entah apa harinya seperti apapun ya, mau temperaturnya tinggi atau rendah atau misalkan mau forecast seperti apa, si Aldo itu tetap melakukan water sport atau no day is positive example, the most specific possible hypothesis. Ya, jadi karena diingat ya, karena hypothesis space ini kan adalah conjunction dari sebuah atribut ya. Jadi bisa aja kita kombinasikan semua terus langsung dibentuk conjunction-nya. Jadi misalkan di sini antara sunny and warm and normal and strong and warm and same. Lalu juga ada nanti sunny and cold and high and weak and cool and change. Jadi kan itu kan nanti membentuk hipotesis space kita. Nanti kita mencari fungsinya itu seperti apa gitu. Hipotesis yang lebih tepatnya itu seperti apa? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk inductive learning ya ada sebuah apa ya? Ada sebuah saya lupa ini bentuknya teorema atau oke. Ya, satu hal yang penting sebenarnya, satu poin yang penting dari inductive learning hypothesis ya, yang kemudian diperlihatkan di konsep learning. Jadi kita nggak akan bahas lebih banyak mengenai konsep learning, tapi yang ingin satu poin yang ditekankan di konsep learning ini adalah hipotesis H ini yang adalah aproksimasi dari target function yang sebenarnya akan ditemukan kalau misalkan ada sufficiently large set of training example di day. Ya.
Nah, kalau misalkan setelah kita temukan H, maka hipotesis H ini juga akan berhasil mengaproksimasi target function well over other unobserved example instances. Jadi untuk unseen data. Jadi seperti yang saya bilang ya, saya nggak akan membahas konsep learning karena konsep learning ini udah tua banget dan juga jarang dipakai. Cuma konsep learning ini memperlihatkan adalah kalau misalkan kita punya sufficiently large set of training example, di mana D ini, maka inductive learning akan dapat mencari hipotesis H yang mengaproksimasikan target function sebenarnya yang juga akan berhasil menyelesaikan data-data yang tidak pernah kita lihat. Ya, jadi ini poin penting di machine learning. Ya, jadi kalau misalkan kita memiliki sufficiently large set of training example, ya, lalu kita punya model yang sudah di training, maka model yang di training itu secara umum akan berhasil juga mencari atau menyelesaikan unseen data yang kita miliki, yang belum pernah dilihat. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini satu poin penting di inductive learning yang kemudian selalu dipakai di machine learning. Ya. Ya, lalu juga di sini hipotesis H itu adalah cuma aproksimasi, jadi bukan target function sebenarnya, itu hanya aproksimasi saja. Lalu hipotesis H itu pasti selalu ada di dalam hipotesis space yang ada ya, from all possible hypothesis. Ya, lalu juga satu lagi poin yang penting, inductive learning hypothesis itu selalu menggunakan asumsi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah, pertanyaannya, asumsi apa sih yang sudah kita gunakan di permasalahan ini? Ya, nah jawabannya adalah tadi conjunction-nya, ya nggak? Jadi di sini kita berasumsi bahwa hipotesis itu akan dibentuk dari conjunction of constraints of the attribute. Kan sebenarnya bisa aja hal-hal yang lain, bisa juga dysfunction, ya kan? Disjunction, sorry, kok dysfunction. Bisa juga disjunction, ya kan? Atau fungsi-fungsi matematika discrete yang lainnya, karena ini kan discrete ya. Jadi tidak hanya conjunction. Jadi ada hipotesis yang sebenarnya tidak terjangkau dari hipotesis space kita, cuman di sini yang ditekankan bahwa terkadang memang asumsi itu diperlukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di machine learning. Ya, di sini inductive learning hypothesis itu selalu diderive ya atau didapatkan dari asumsi-asumsi yang kita miliki. Ya, jadi kalau misalkan di sini remarks dari konsep learning ya, jadi sebenarnya baik itu konsep learning atau misalkan deep learning sekarang seperti CNN itu kan juga inductive learning sebenarnya. Itu juga sebenarnya sama, itu mencari hipotesis function H, ya, di mana fungsi H itu adalah deep learning CNN itu sendiri yang akan mencari fungsi H untuk yang aproksimasi fungsi C yang sebenarnya. Jadi juga punya hipotesis space juga, ya. Jadi perbedaan dari machine learning model itu biasanya lebih ke arah kapabilitas dan efisiensi untuk mencari hipotesis yang lebih luas. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan machine learning model itu kan banyak ya, dari KNN, logistic regression, CNN, segala macam, atau decision tree, itu lebih ke arah kapabilitas dan efisiensi pencari solusi hipotesis function yang ada. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi yang perlu diingat tadi sebenarnya adalah tadi ya, di sini ada poin pentingnya, selama kita memiliki sufficiently large set of training examples, maka fungsi yang kita miliki itu kemudian juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau unseen data, lalu juga asumsi bahwa permasalahan atau task yang ingin kita selesaikan itu juga bisa kita persempit permasalahannya dengan menggunakan asumsi. Ada pertanyaan dari sini sampai sini? Atau ada yang kurang jelas? Nggak apa-apa. Ini juga memang karena konsep learning tadi saya bilang ya, ini karena
apa namanya, algoritma lama banget, jadi saya nggak bahas terlalu banyak. Ini sudah dibilang ya, ada algoritma-algoritma yang bisa menyelesaikan konsep learning, seperti rote and learner algorithm, FINS, candidate elimination, cuman karena nggak kepake, maksudnya udah nggak pernah dipakai lagi. Cuma poin-poin pentingnya yang kemudian muncul dari konsep learning ini. Oke, oke. Lalu tadi itu contoh ya, inductive learning itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya adalah inductive bias. Ya. Nah, ini balik lagi ke konsep learning, cuma contohnya itu di algoritma candidate elimination. Jadi ini salah satu algoritma yang bisa menyelesaikan permasalahan konsep learning yang sudah kita bahas. Ya, di sini tapi ada catatannya. Kita kan nggak akan membahas candidate elimination algorithm, cuma di sini catatannya di buku itu adalah ada apa namanya? Ada hal-hal yang harus terpenuhi kalau kita ingin candidate elimination algorithm ini bisa menyelesaikan permasalahan konsep learning. Jadi pertama, algoritma ini bisa digunakan kalau training example-nya itu tidak noisy, ya, jadi tidak ada outliers. Ya, lalu juga yang kedua, initial hypothesis space itu target konsep itu ada di dalam initial hypothesis space. Ya, jadi kalau misalkan dua hal ini tidak terpenuhi, maka si algoritma candidate elimination algorithm ini ya tidak bisa menyelesaikan permasalahan konsep learning. Ya, jadi permasalahan ini juga kemudian chapter 2 itu membahas fundamental question untuk inductive inference. Ya, what if the target concept is not contained in the hypothesis space, ya. Jadi kalau misalkan target concept ini tidak ada di initial hypothesis space, lalu apakah kita bisa apa namanya avoid itu maksudnya kita menghindari, karena kan jadi gini, kan poin 2 ini mengatakan target konsep ini harus ada dalam initial hypothesis space, ya. Nah, berarti kan secara naluri kita bisa bilang, oh kalau gitu kita lebarkan aja hypothesis space-nya, ya nggak? Jadi kalau misalnya kita lebarkan hypothesis space-nya, pasti si target konsep ini ada di dalam initial hypothesis space, ya nggak? Jadi kalau misalkan yang tadi, ya permasalahan di sini, kita kan membuat fix. Jadi hypothesis space kita itu hanya conjunction of constraints of the attributes. Kalau misalkan ternyata si konsep function yang nggak ada dalam sini, terus gimana? Jadi kan bisa aja, udah kalau gitu kita besarkan saja, gitu kan ya. Nah, jadi pertanyaan itu, apakah dengan memperlebar hypothesis space itu kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sama atau tidak? Ya, lalu juga apakah besar dari hypothesis space ini kalau misalkan karena kita lebarkan ya, kita besarkan, akan berpengaruh terhadap ability dari algoritma, ya, kemampuan dari algoritma itu untuk melakukan generalisasi terhadap data-data yang belum pernah terlihat. Ya, lalu yang ketiga adalah apakah size, ya, ukuran dari hypothesis space itu kemudian berpengaruh juga terhadap jumlah data yang harus diobservasi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dari dua topik ini, dari dua poin penting ini muncul beberapa pertanyaan. Nah, jadi contohnya di sini, jadi seperti apa ya, si buku ini memperlihatkan showing example gitu ya. Ya, jadi seperti yang sudah tadi sama. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu, yang sudah tadi kita bahas itu lebih ke arah biased hypothesis space. Kenapa? Karena kita restricting the hypothesis space into only include conjunctions of attribute values, ya nggak? Teman-teman kayak gitu ya. Jadi karena hanya conjunction, maka operation OR itu kan nggak bisa. OR itu kan disjunction ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, permasalahannya adalah kalau misalkan kita hanya gunakan conjunction, ya, maka hypothesis space-nya itu bias, ukurannya lebih kecil, ya. Karena bias juga tidak ekspresif terhadap disjunction, lalu juga
berarti hypothesis space-nya itu lebih kecil ya, incomplete. Jadi apakah kalau misalkan kita gabungkan di sini ya, atau kita buat hypothesis space-nya kita buat sebagai unbiased, apa yang terjadi gitu? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ingat yang bias itu di sini adalah saat kita hanya menggunakan conjunction. Nah, di sini kita melihat, oke, kalau gitu kita coba deh bikin hypothesis space yang unbiased. Ya, jadi tidak ada restriksi sama sekali terhadap hypothesis space kita. Nah, jadi obvious solution is to assuring the target concept jadi obvious solution adalah provide a hypothesis space capable of representing every teachable concept. Dalam hal ini berarti kita tidak restricting ya. Nah, permasalahannya kalau misalkan seperti itu, ini lebih ke arah matematika diskrit ya. Jadi jumlah dari subset yang harus kita cari itu kemudian akan menjadi power set of X ya. Jadi terlalu banyak jumlah kemungkinan hipotesis function yang harus kita cari. Contohnya ini kalau misalkan di enjoy sport learning task ya, maka jumlah dari instance space yang harus describe ini ya adalah 96. Jadi kombinasinya itu 96 dan semua kemungkinannya kemudian akan 2 pangkat 96. How many possible concept yang harus kita yang akan ada di dalam hypothesis space itu akan jumlah 2 pangkat 96 atau kira-kira 10 pangkat 28. Jadi 20 berapa? Ya hampir juta miliar lah kira-kira. Atau puluhan miliar ya, atau sekitar segitulah. Ya, jadi kalau misalkan kita bandingkan ya, kalau misalkan kita menggunakan biased hypothesis space yang di sini, itu hanya ada 973 possible concept. Jadi sangat jauh lebih kecil. Nah, permasalahannya kalau kita menggunakan unbiased learner, walaupun tadi ya terlalu besar jumlahnya, tadi 10 pangkat 28 itu kan jutaan ya, jutaan miliar, entah itu berapa. Nah di sini sebenarnya buku itu akan menjelaskan bahwa hal itu hampir tidak akan mungkin bisa diselesaikan, kira-kira seperti itu. Jadi dengan menggunakan unbiased hypothesis, kita tidak akan pernah tahu atau mendapatkan atau mengaproksimasi correct function until every possible concept or example are seen. Jadi dengan kita membuka atau untuk saat kita memperbesar hypothesis space kita, atau dalam hal ini ada unbiased learner, maka jumlah training examples atau seed example samples yang harus kita lihat itu juga menjadi tidak terhingga. Gitu. Jadi di sini intinya adalah hampir tidak mungkin di inductive learning kita menggunakan unbiased hypothesis. Ya, jadi justru di setiap permasalahan machine learning saat ini pasti ada saja asumsi-asumsi yang digunakan untuk membentuk sebuah model yang ada. Ya, jadi nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya, terutama kita lihat di CNN ya, sebenarnya ada list-list inductive bias dari CNN itu ada. Jadi ada asumsi-asumsi yang dibentuk sehingga kita memiliki CNN. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini lesson learn kita dari pembahasan ini, the futility of bias-free learning ya. Bias-free learning itu maksudnya unbiased hypothesis. Kalau misalkan machine learning model kita itu tidak memiliki asumsi terhadap prior belief kita terhadap data atau permasalahan yang kita miliki, maka machine learning kita, model kita itu tidak akan punya basis yang rasional untuk melakukan klasifikasi terhadap data-data yang belum pernah dilihat, gitu. Karena asumsinya nggak ada. Ya, jadi ide dari yang dapat kita ambil di sini adalah justru dengan memiliki asumsi yang ada, dengan memiliki asumsi maka kita bisa menggunakan model yang sudah di-training untuk data-data yang belum pernah kita lihat. Ya, jadi dengan justru di situ letak inti dari inductive bias-nya.
Jadi asumsi ini apa ya? Spesifik termnya itu inductive bias ya, inductive bias itu maksudnya asumsi, kira-kira seperti itu. Ya. Tanpa ada inductive bias atau asumsi, maka model yang kita miliki tidak akan punya asumsi, tidak akan punya tadi sini ya, basis yang rasional untuk menyelesaikan permasalahan yang belum pernah terlihat. Lalu pertanyaannya, kalau misalkan asumsi kita salah atau inductive bias kita salah, apakah yang akan terjadi? Ya, nah di sini dijelaskan bahwa machine learning model kita pasti akan salah dalam melakukan klasifikasi atau menyelesaikan permasalahan untuk beberapa data-data yang kita miliki yang belum pernah terlihat. Tapi masih lebih mending dibandingkan dengan tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan apapun. Gitu, kira-kira seperti itu. Di situ pentingnya asumsi dan juga atau inductive bias. Nah, di sini ya memperlihatkan betapa pentingnya kita mengerti tentang permasalahan apa kita yang miliki, data kita seperti apa, ya. Jadi dengan mengerti secara jelas apa permasalahan kita, data-data kita seperti apa, maka kita akan memiliki asumsi yang lebih jelas, kita bisa membentuk asumsi yang lebih tepat, inductive bias yang lebih tepat, dan akan menghasilkan machine learning model yang lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini contohnya ini hanya formulasi dari inductive bias aja ya. Jadi di sini ada inductive inference step, di sini ada deductive inference step. Jadi sudah kita definisikan tadi ya. Inductive learning itu kan di mana sebuah model itu belajar atau membentuk sebuah rule dengan melihat examples ya, dengan melihat training data. Ada satu contoh lagi, ada satu tipe lagi yaitu kebalikannya dari inductive learning, yaitu deductive learning, di mana kita memberikan rule kepada model, lalu si model ini kemudian akan menyelesaikan permasalahan yang ada menggunakan rule yang tersebut. Nah, di sini contoh dari deductive learning itu adalah knowledge base. Ya, ingat ya, di pertemuan sebelumnya ada knowledge base AI, di mana kita yang membentuk rule-rule yang ada. Nah, itu salah satu contoh dari knowledge base itu, salah satu contoh dari deductive learner itu adalah knowledge base AI. Nah, di sini, dari formulasi ini, sebenarnya yang paling penting adalah dengan adanya bias, ya, dengan adanya bias, dengan adanya bias dan setelah kita melakukan training terhadap inductive learner, ya, maka pada saat testing, ya, pada saat inference, maka yang sebenarnya terjadi adalah si model ini kemudian akan berubah menjadi deductive learner. Jadi karena apa? Ya kan, kalau misalkan kita melakukan training terhadap machine learning model kita, pada saat training dia akan melakukan inductive learning, ya nggak? Karena kita memberikan training data. Cuma nanti pas setelah selesai training, kita kan dia telah membentuk rule, ya nggak? Dia telah membentuk rule, lalu kita kasih data yang belum pernah terlihat, dan dia sebenarnya hanya mengikuti rule yang sudah ada. Berarti pada dasarnya dia melakukan deductive inference. Nah, deductive inference ini secara formulasi ini ada matematisnya saya nggak akan bahas. Cuma pada dasarnya sebuah inductive learner atau model pada saat testing melakukan deductive inference karena memiliki inductive bias di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau misalnya kalian mau baca secara matematisnya, ya silahkan baca chapter 2 dari buku yang si Tom Mitchell itu. Ya. Nah, lalu juga nanti di sini yang ingin dibahas sebenarnya setiap machine learning model itu kenapa sih beda dan kenapa efektivitasnya itu biasanya berbeda atau performanya itu beda padahal datanya sama. Jawabannya adalah inductive bias-nya beda. Jadi misalkan logistic regression model itu punya inductive bias yang berbeda dengan
misalkan decision tree, lalu juga nanti si NN punya inductive bias yang berbeda, lalu juga nanti mungkin transformer model juga memiliki inductive yang beda, dan karena inductive bias beda inilah kemudian nanti hasil performanya dan capability-nya itu beda, gitu kira-kira. Ya, jadi di sini adalah summary dari poin-poin yang penting. Ya, pertama adalah inductive learning algorithms atau machine learning model yang biasa kita gunakan saat ini, yang modern ini, bisa melakukan unseen examples hanya karena punya inductive bias yang implicit. Ya, jadi kita membentuk sebuah model itu ada inductive bias-nya. Ya. Lalu setelah dilakukan training, maka si inductive learning algorithm ini akan melakukan inference untuk testing data itu secara deduktif. Ya, karena ada inductive bias-nya tadi. Ya, lalu di sini ada beberapa contoh. Di sini ya, saya sebenarnya cuma pengen memperlihatkan ini aja. Ada beberapa contoh inductive bias yang sebenarnya kemungkinan besar kalian sudah pernah dengar ya. Misalkan contoh paling gampang dari restricting hypothesis space bias itu kira-kira ya tadi ya kita sudah lihat ya, mempersempit hypothesis space kita dengan misalkan tadinya conjunction itu, atau preference bias. Contoh kalau misalkan di regression itu kan bisa kita kasih bias. Misalkan kita lihat datanya, oh ini kayaknya datanya bentuknya polinomial order 1 nih, atau polinomial ordernya 2 karena misalkan dia meliuk gitu ya. Atau misalkan meliuk yang lebih tinggi lagi polinomial berapa. Nah, itu sebenarnya kita juga memilih inductive bias terhadap regression model kita. Jadi kita lihat, oh modelnya ini kayaknya mengikuti order 1 nih, ya berarti kita pakai di regression model kita itu order 1. Kalau misalkan order 2 ya order 2. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya di model bisa kita ubah inductive bias-nya. Oke, itu untuk topik dari inductive learning dan inductive bias. Ada pertanyaan? Jadi memang topik ini untuk di sini ya, inductive learning sama inductive bias itu sebenarnya lebih, karena kadang-kadang kita juga nggak ngerti kan kenapa sih machine learning itu bisa bekerja gitu ya, dengan hanya kita kasih data. Itu sebenarnya ya secara matematis bisa dibuktikan di sini, di inductive learning sama inductive bias. Jadi konsep awalnya kira-kira seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu ya, mungkin 5 menit. Nanti kita break sampai pukul, sebentar, 5 menit. Jadi 4:05 kali ya, kita break dulu. Nanti kita mulai lagi di jam 4:05. Oke, silakan kalau untuk break dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di BRP, sebenarnya ini topik minggu depan, cuma karena kita masih punya waktu, jadi kita lanjutkan saja. Jadi di sini kita akan membahas beberapa basic dari math, probability, statistik, dan juga hal-hal lain secara matematis yang fundamental. Tapi pada saat sama saya juga sebenarnya bukan dulu majornya bukan matematika ya, jadi saya juga kadang-kadang tidak bisa terlalu menjelaskan lebih jauh. Tapi di sini kita akan coba review. Jadi nanti kalau misalkan ada kalian yang memang majornya matematik, ya silahkan bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, atau juga pada yang sama kalau ada yang salah-salah dikoreksi gitu ya. Tapi paling enggak saya sih targetnya secara saya sendiri agar pada saat nanti kalian baca paper machine learning itu bisa kebayang ya maksudnya seperti apa. Karena ini biasanya muncul sangat sering muncul di paper-paper machine learning. Wait kok. Oke. Oke, jadi material ini saya dapatkan dari kuliah juga di Edinburgh University ya, namanya Introductory Applied Machine Learning atau AML. Itu menurut saya cukup bagus ya, jadi makanya saya ambil. Jadi ini outline-nya, pertama ada basic-nya, basic math terutama, lalu juga probability statistik, lalu continuous random variables and distribution. Yang pertama basic math, di sini seperti yang saya sudah bilang ya, ini fokus kita ke intuition, algoritma, dan juga implementasi. Maksudnya kuliah ini ya, kuliah PML ini lebih ke arah intuisi, algoritma, dan juga implementasi, bukan teori dari machine learning secara dalam ya. Tapi pada saat yang sama, kita membutuhkan matematika untuk melakukan ekspresi terhadap algoritma yang ada. Ya, jadi contoh di sini kita merepresentasikan training instance, training examples ya menggunakan vektor, ya di mana vektor ini adalah bentuknya adalah X, di mana elemennya masing-masing adalah real dan panjangnya K ya. Jadi tetap harus menggunakan matematika. Ya. Lalu juga di sini saya sangat menyarankan untuk mereview undergraduate course yang mengcover secara lebih dalam, terutama statistik dan probability. Statistik dan probability. Di sini nanti ya sebenarnya secara umum ya ada mendapatkan function, logarithm, eksponensial. Jadi silahkan dibaca sendiri. Lalu juga dari vektornya itu sendiri, terutama scalar dot product, transpose, lalu basic vectors, unit vectors, vector length, orthogonality, gradient vectors, planes and hyperplanes. Silahkan baca sendiri ya, di review. Lalu juga terutama matrices ya, matrix addition, multiplication, eigenvalue, eigenvectors, ya, linear transformation itu juga penting. Jadi bisa di-review. Lalu juga ini ya partial differentiation, ini juga penting. Ya, general rules of differentiation and the standard function. Ya, ini juga penting. Silakan di-review ya. Terutama kalau yang memang kalian ingin melakukan tesis tentang machine learning. Nah, kalau misalkan dari probability, jadi untuk topik ini kita akan lebih ke arah membahas probability dan statistics. Ya, untuk probability and statistics sendiri, menurut saya mayoritas dari kalian sudah pernah belajar juga. Jadi kita akan membahas pertama dari probability dan events, mean, variance, covariance, lalu juga conditional probability, combination rules of probabilities, lalu independence dan conditional independence.
by the way kita cuma punya waktu 30 menit ya, jadi saya nggak tahu akan sampai mana. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan di minggu depan. Topik ini maksudnya. Ya. Lalu pertanyaannya pasti kenapa sih yang dibahas dari probability gitu ya? Ya jawabannya karena kita itu akan selalu berhadapan dengan analisa terhadap uncertain atau random events gitu ya. Jadi karena nanti hubungannya akan terkait dengan conditional, biasanya sangat terkait dengan conditional probability. Ya, jadi lalu misalkan example of uncertain events, misalkan ada kartu atau dice, dadu ya. Jadi misalkan saya punya sekarang dapat kartu as, as kop gitu. Misalkan nanti kita ambil satu lagi, berapa probabilitas selanjutnya, kan kira-kira seperti itu ya kalau misalnya probability. Lalu juga probability yang biasanya akan terjadi di apa namanya, di waktu berikutnya. Ya, jadi misalkan probability dari event-event yang akan datang gitu ya. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tingkat probability dari uncertainty itu akan sangat dipengaruhi dengan hal-hal apa yang telah kita ketahui. Lalu juga sebenarnya uncertainty itu juga sangat ya karena tergantung dengan apa yang kita ketahui ya adalah sangat apa ya tergantung di pragmatic decision. Nah, jadi kenapa probability itu penting di machine learning itu karena training data itu sendiri adalah sumber dari uncertainty ya. Biasanya itu karena noises, misalkan dari sensor networks atau misalkan di robotics itu misalkan apa namanya? Punya misalkan disuruh gerak sampai 10 ternyata gerakannya hanya sampai 5 atau 9 derajat itu juga bisa. Lalu juga sampai error juga bisa ya. Jadi training data itu sendiri adalah source of uncertainty. Ya, lalu juga machine learning algorithm biasanya menggunakan probabilitas secara eksplisit ya, terutama kalau misalkan kalian pernah mendengar namanya RBM, Boltzmann machine, nah itu full probability. Lalu juga biasanya walaupun modelnya tidak menggunakan probability secara eksplisit, itu biasanya tetap dianalisisnya menggunakan secara probabilitas. Ya, jadi kalau misalkan di machine learning itu kan misalkan selalu berhadapan dengan unseen data ya, unseen data di time berikutnya. Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan unseen data di time berikutnya kan berarti kita berhadapan dengan uncertainty gitu. Seberapa pastikah model kita bisa menyelesaikan masalah di depan ke depannya, kan kira seperti itu. Nah, di sini mau bahas tentang random variable. Di sini kalian udah tahu, di sini random variable sih sebenarnya variabel dari sebuah beberapa atau event ya. Jadi misalkan di sini events itu adalah pakai big omega. Kalau misalkan random variable x itu ya apa namanya? Contohnya di sini ya. Misalkan contoh dari variabel itu ya seperti atribut sebenarnya mirip ya. Ada blue, green, red misalkan untuk color of the car, lalu juga number of children in family, atau juga coin kalau misalnya kita lempar number of heads-nya berapa ya di situ. Nah, kalau misalkan random variables itu sendiri bisa discrete atau continue ya, jadi kalau misalkan di sini saya lupa ini apa ya, ini kalau misalkan di sini sih bisa bentuk histogram ya sebenarnya. Ya betul. Jadi ini jadi sebenarnya di sini ya, ini data ini itu semuanya ke sini. Jadi saya lupa taruhnya di sini. Jadi misalkan di sini ada contoh discrete distribution ya, number of characters of purpose name from 88 people submitting tutorial request. Ya, di sini ada number of characters-nya. Nanti kita bisa visualisasikan menggunakan histogram. Kira-kira seperti itu. Di histogram itu kan sebenarnya cuma counting aja ya. Jadi misalkan namanya yang panjangnya 30, di sini hanya ada 1. Nah, kalau ini panjang Y-nya itu nanti kan dia lebih ke arah sudah dinormalisasi. Ya. Lalu di sini
nanti kita bisa lihat distribusinya, ya distribusinya. Nah, lalu biasanya ditulis dalam capital letters ya, X. Dan kalau misalkan kita cari probability dari sebuah random variable dengan nilai X, biasanya kita pakai ya PX yang kecil. Ya. Lalu juga PX ini biasa sebut kita probability mass function. Lalu untuk discrete random variables itu kalau misalkan kita kita jumlahkan semuanya itu kan jumlahnya 1 ya. Jadi makanya ini nanti kan normalisasi. Ya kalau misalkan kita jumlahkan semuanya nanti jadi 1. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini probability dengan X, misalkan X-nya 30 ya nanti di sini kita bisa lihat probabilitasnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kan dari data ini masuknya ke sini dulu ya, ke frekuensi dulu. Kita bisa lihat ini cuma counting, lalu ini normalized frekuensi. Di sini normalized frekuensinya itu sudah menjadi probability. Lalu kalau untuk X jumlah pertama, coin toss 0 atau 1 ya berarti ya probability-nya untuk X sama dengan 0 ya berarti kan 0,5. Kalau misalkan koinnya itu tidak real gitu, maksudnya dia tidak ada berat ke 0 atau 1. Nah, lalu selanjutnya setelah kita melihat variabel, nanti kita akan memiliki apa yang disebut dengan joint distribution. Jadi kalau misalkan kita punya 2 random variable X and Y, ya, lalu setiap nilai X dan Y ini ada 2 nilainya, masing-masing 2. Misalkan di sini X adalah nilainya yes apabila ada kata password yang muncul dalam email, dan no kalau misalkan tidak muncul kata password di dalam email. Lalu Y nilainya not spam dan spam. Jadi nilainya apakah si email tersebut itu label ya, apakah email tersebut not spam atau spam. Nah, lalu kalau misalkan di sini setelah kita hitung dari data sampel dari training data yang kita miliki, lalu kita bisa buat joint distribution-nya. Jadi di sini notasi dari PX sama dengan yes, ya, dan Y sama dengan not spam adalah 0,01. Ya, jadi ini adalah joint distribution. Nah, lalu selanjutnya kita membahas marginal probabilities. Di sini sebenarnya lebih ke arah sum rule ya. Jadi kalau misalkan kita punya data seperti ini, ada kan joint distribution. Kalau misalkan kita ingin cari probability sama dengan yes itu berapa? Ya, jadi kalau misalkan di sini kan ada X yes dan not spam, dan juga ini X yes dan spam gitu ya. Itu berapa? Jawabannya ya tinggal kita summation aja. Ya kan? Jadi di sini nanti bisa contohnya kalau di sini adalah saya pelan-pelan ya tulisnya sama dengan adalah P sama dengan X yes ya. Dan di sini Y-nya itu sama dengan not spam. Ini spam ya, maaf. Lalu ditambah dengan P tidak. Y sama dengan X sama dengan 0. Ini kok X sama dengan yes ya harusnya. Yes, ini X sama dengan 0. Dan ini Y adalah ini X sama dengan yes, dan Y-nya baru adalah spam. Ya, jadi tinggal penambahan X sama dengan yes ini dan ditambahin Y sama dengan spam. Jadi tinggal ditambahin aja. Sorry ya kalau misalkan penjelasannya kurang jelas, tapi maksudnya adalah ini joint distribution dari P X sama dengan yes, di mana Y adalah not spam, dan ditambah dengan P dengan di mana X ada yes dan Y adalah spam. Tinggal ditambahin aja. Begitu juga nanti PY sama dengan not spam, jumlahnya adalah ya berarti kita tinggal ini aja, tambahin. Di sini. Ya, tinggal ditambahkan saja. Itu marginal probabilities. Lalu selanjutnya adalah conditional probability. Nah, kalau misalkan conditional probability itu misalkan X dan Y adalah two disjoint subsets of variables, ya, di mana
PY itu sama dengan nilainya pasti, probability-nya itu lebih besar daripada 0, maksudnya pasti muncul ya, maka conditional probability distribution atau di sini ada CPD ya, untuk X given Y sama dengan Y adalah seperti ini. Jadi kalau perhatikan notasinya ya, kalau misalkan di sini join-nya itu bisa titik koma atau koma di sini ya. Join distribution, kalau ini adalah ya tanda lurus ini. Nah, kalau misalnya pakai tanda lurus ini, dia adalah conditional probability distribution. Jadi di sini bisa ditulis probability conditional probability of X equal X given Y equal Y. Atau bisa kita tulis seperti itu ya. Nanti bisa kita hitung dengan cara join distribution dari X dan Y itu sendiri dibagi dengan PY. Ya. Nah, lalu dari product rule, dari sini kita akan mendapatkan product rule. Ya, dari product rule ini bisa di sini ya, join distribution itu bisa kita jabarkan seperti ini. Antara X given Y dikali probability dari Y-nya itu dikali atau sama juga bisa juga probability Y given X dikali PX itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini example-nya either not spam or spam example, what is the probability of PX equal to yes given Y not spam? Nah, ini gimana caranya? Nah, ini tinggal kita jabarkan aja. Ya, jabarkan, kan kita tahu di sini ya, conditional probability-nya itu adalah join distribution-nya dibagi sama PY-nya. P-nya itu kan not spam, ya nggak? Berarti kita tinggal hitung tadi summation rule-nya ini not spam berapa, dikali, nanti ini denominatornya ya, nanti PX-nya itu tadi X dan Y. X-nya apa? Yes, Y-nya not spam. Yes dan not spam di sini ya. Jadi 0,01 dibagi dengan tadi yang di sini ya sebenarnya yang tadi saya nggak hitung. Kira-kira seperti itu. Nanti kita dapatkan conditional probability seperti itu. Oke, jelas ya. Ini harusnya pada ngerti. Cuma saya review sedikit. Nah, dari product rule kita dapatkan bias rule. Jadi di bias rule itu nanti saya yang berkaitan jadinya. Nah, di sini adalah jadi sebenarnya dari product rule itu yang di sini P-nya itu nanti kita ya kayak kita tuh masuk sebenarnya ke sini gitu ya. Jadi atau di sini kebalikannya sih. Sama aja sih sebenarnya kan bisa ditulis kebalikannya juga. Tapi bentuknya kira-kira seperti inilah. Ingat ya dari product rule. Jadi bisa sebalik-sebaliknya. Lalu denominatornya itu juga berdasarkan dari sum rule-nya tadi, ya kan? Ingat sum rule. Jadi tinggal kita PX-nya itu kita bisa pakai sum rule. Jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nanti ini jadi pertanyaan di coursework ya, di nomor 2. Jadi kaitannya ada di sini. Sedangkan untuk yang marginal probabilitasnya itu nomor 1-nya. Gampang lah. Jadi kalau misalkan di sini, di bias rule-nya ya, di bias rule-nya itu, Y-nya itu misalkan, karena di machine learning ya, biasanya Y itu kan untuk label ya, sedangkan X itu untuk observasi atau data, maka biasanya Y itu adalah prior distribution dari labelnya, ya. Jadi prior distribution, kita sebut di sini sebagai prior distribution, ya. Dan di sini PX-nya itu adalah posterior distribution-nya. For Y given data point X, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua adalah independence. Ya, independence means that one variable doesn't affect another. Ya, di sini misalkan kalau misalkan X is marginally independent of Y, maka if ya, kalau misalkan ada sebuah conditional probability, tapi ternyata nilainya itu sama dengan PX. Ya, jadi conditionalnya tidak berpengaruh. Ya, jadi makanya marginal independent. Atau sama juga seperti kalau misalnya kita bilang PX joint distribution-nya adalah tinggal perkalian dari probability dari X dan probability-nya. Karena sebenarnya saling tidak terkait gitu. Karena tidak saling terkait ya tinggal bisa kita pisahkan. Ya. Lalu juga bisa conditional independent. Kalau conditional independent itu X1 is conditional independent of X2 given Y, ya karena dia saling independen ya,
ya berarti tinggal dihilangkan aja, sama kan seperti ini. Kalau misalkan di sini Y-nya hilang karena marginal independent, kalau di sini conditional independent, ya X2-nya hilang karena independent antara S1 dengan X2-nya. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan secara lebih, kalau misalkan ada yang lebih, saya sangat menyarankan untuk review ya. Jadi memang coursework 1 sama soal nomor 1 sama soal 2 itu memang sengaja supaya kalian review. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak sulit lah ya. Kalau misalkan nomor 2 itu, sorry, kalau ngomongin coursework itu, yang nomor 2 itu agak tricky, terutama kalau nggak biasa Bayes theorem aja sebenarnya. Jadi belajar aja Bayes theorem, habis itu biasanya bingung itu untuk membentuk si soal itu membentuk, untuk membentuk soal tersebut menjadi conditional probability form, terus jadi Bayesnya. Kadang-kadang yang emang tricky di situ. Tapi kalau misalkan kalian udah ngerti, harusnya gampang. Oke, selanjutnya kita membahas distribution ya. Masih ada waktu sedikit, kita lanjut aja. Jadi, misalkan kita punya continuous random variable, ini bisa bentuknya continuous atau discrete ya, tapi di sini contohnya ada continuous random variables. Ini contohnya akan seperti ini ya. Jadi setiap data point-nya itu ada berbentuk real, bisa kita lihat sebarannya. Jadi distribution itu kan sebenarnya ngomongin sebaran data ya. Bisa kita lihat datanya berkelompok di satu ini berkelompok di sebelah sini juga. Nah, di sini biasanya akan memperlihatkan semakin banyak yang berkelompok di sini, garis ini sebenarnya memperlihatkan bahwa ada banyak data berkelompok di sini. Maksudnya di situ ya. Ya, jadi secara formal, secara matematis ya, continuous random variable itu adalah mapping. Jadi maksudnya ya dari data ke nilai realnya itu sendiri. Kalau misalkan di continuous case, PX itu disebut probability density function. Kalau yang tadi kan mass function ya, kalau di sini density function. Dan untuk menghitung probability dari X-nya itu kita pakai integrasi. Ya, kalau misalkan yang tadi kan pakai summation, jadi sama aja sih, summation sama integrasi kan sebenarnya suatu hal yang mirip. Dan ini bisa kita hitung kalau misalkan kita integrasi semuanya harus nilainya 1, sama dengan discrete case. Ya. Nah, untuk Bayes rule-nya sendiri, mau itu, untuk seluruh hal yang tadi sudah kita bahas ya, termasuk Bayes rule, conditional densities, joint densities, semuanya juga bekerja mirip dengan di discrete case. Bedanya cuma di integrasi aja. Nah, kalau misalkan di sini adalah mean dan varian ya. Kalau misalkan untuk continuous random variable, mean-nya itu adalah integrasi dari X, dari nilai X-nya itu, dan juga probability dari X-nya itu, integrasinya. Sedangkan variance itu ya harus kita hitung mean-nya dulu, lalu kita nanti kuadratkan. Ini tahu lah, gampang. Ya, ini jadi mean, mu-nya adalah mean, dan sedang ini adalah variance-nya. Kalau misalkan untuk discrete variable, tinggal ganti integral jadi summation. Nah, kalau misalkan penulisannya sendiri itu kadang-kadang kita tulis IX, ya. Jadi kalau di sini IX itu X dari random variable X ya, sama X-nya di sini mengikuti PP, itu maksudnya nanti distribusi, karena nanti hubungannya juga dengan distribusi, dengan continuous distribution. Ya, jadi PX dan nilainya X itu berapa, for the mean, ini juga ada FV dan X-nya. VX, ini variance ya, V-nya itu untuk variance, X-nya untuk random variable. Di sini nanti adalah penghitungannya. Jadi ini sama ya. Jadi E itu adalah sebenarnya estimation. Estimation. Nanti saya cek lagi, saya lupa. Cuma kira-kira seperti itu. Saya lupa namanya. Bukan estimation, tapi kira-kira mirip seperti itu. Saya lupa namanya. Lalu ini contohnya.
Jadi hubungannya antara continuous random variable itu akan sangat erat hubungannya dengan distribution ya. Jadi misalkan ini adalah uniform distribution. Jadi misalkan kita punya random variable x, di mana continuous random variable untuk nilai 0 sampai n, such that all points are equally likely. Jadi entah itu nilainya berapa, n-nya itu ya apa namanya? Maksudnya n itu panjangnya dari random variable-nya. Lalu setiap poin itu harus punya probabilitas yang sama. Ya jadi bisa kita lihat ya misalkan 0 sampai 5 di sini. Di sini keluaran 0 sampai 5 itu akan probabilitas sama. Ya caranya tinggal ya 1 dibagi panjangnya aja. Kira-kira seperti itu untuk uniform distribution. Nah, kalau misalkan di sini note-nya, karena kadang-kadang saya juga lupa, kalau continuous probability distribution itu probability itu ada area yang di di dalam nilainya gitu ya. Jadi kalau misalkan areanya itu misalkan n-nya itu 20 ya untuk uniform yang tadi di sini. Ya untuk uniform distribution misalkan n-nya sampai 20, ya maka di sini adalah kita menghitung area 0 sampai 20 itu dengan nilai 1/20 maka nilai 1. Jadi probabilitas untuk seluruh ruangan ini adalah 1. Nah, kalau misalkan untuk nilainya sampai 2 ya berarti tinggal areanya aja kita hitung 0,1. Kalau misalnya ini bisa dihitung sendiri nanti kalau misalnya mau latihan. Nah, untuk distribution sendiri atau kita berhenti dulu di sini deh. Takutnya karena untuk membahas Gaussian distribution cukup panjang. Ya, soalnya cukup panjang. Nanti kalau kepotong malah jadi bingung. Jadi kita sampai sini dulu aja. Terus yang ingin saya perlihatkan selanjutnya itu adalah mungkin ini ya. Udah pada bisa buka coursework kan ya harusnya. Nanti akan saya coba masukkan juga ya English version-nya. Jadi yang sudah saya bilang ini kan yang tadi ya, yang joint distribution, mudah lah. Nah, kalau ini di sini adalah apa namanya? Yang tadi ya, yang Bayes theorem-nya. Jadi kalian modelkan menggunakan conditional probability, lalu kalian hitung Bayes theorem-nya seperti apa. Nah, kalau nomor 3 sama nomor 4 itu untuk topik minggu depan. Tapi sudah saya masukkan ya. Jadi seluruhnya sudah saya masukkan di sini. Di learning from data, MLE dan MIP. Ya. Jadi kalau mau dibaca sekarang juga bisa. Jadi ini lebih ke arah penghitungan maximum likelihood estimation. Kira-kira seperti itu. Deadline-nya itu kalau nggak salah minggu depan tanggal 12 ya. Oke, ya masih 2 minggu lagi. Jadi bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Dan ini individual, ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada sekitar 6 menit. Maaf ya, jadinya saya potong soalnya takut kelamaan bahas Gaussian distribution. Sekalian untuk melihat jadwal ya. Jadi kan sekarang tanggal 31, tapi kita sudah sampai di sini ya. Jadi nanti kita akan bahas sampai ke Gaussian distribution hari Senin. Ya. Lalu untuk selanjutnya langsung kemudian masuk ke learning from data. Jadi supaya kalian juga bisa langsung ngerjain coursework ya. Lalu deadline-nya itu Monday. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti juga kalau misalkan di sini kita udah selesai, kita nanti langsung masuk ke linear regression lalu logistic regression juga. Supaya nggak usah nunggu terlalu lama. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita absen dulu kali ya. Kemarin saya lupa absen, cuma biarin aja.
kebanyakan hari pertama. Kalau sekarang absen tinggal ketik di chat aja. Hadir, habis itu karena sudah selesai dipersilakan untuk meninggalkan leave the meeting. So yeah, just for to know that you are here, just type anything in the chat, and then so that we know that you are here, and then you can leave the chat because let's end the session for today now. Okay, thank you very much, everyone.